Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Khairiyah, NIM 007, Rombel Ekonomi Pembangunan A 2022. Data penyesuaian yang dikumpulkan untuk persiapan penyusunan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2011 per 31 Maret 2011 adalah sebagai berikut. Soal ke-1. Perlengkapan kantor yang terpakai selama triwulan 1 sebesar 4 juta. Karena kita mencatat perlengkapan yang sudah terpakai dengan kata lain dikorbankan, sehingga beban perlengkapan bertambah di debit. Kenapa beban perlengkapan bertambah di debit? Karena beban kan saldo normalnya ada di sebelah kiri, yaitu debit, maka jika bertambah tetap di debit. Dan perlengkapan kantor di kredit, karena perlengkapan kantor sudah terpakai, jadi berkurang posisi kredit. Soal kedua, persediaan suku cadang bus yang masih tersisa belum dipakai pada akhir triwulan 1 adalah 30 juta rupiah. Karena neraca saldo terakhir persediaan suku cadang bus sebesar 37 juta rupiah dan masih tersisa 30 juta rupiah, maka cara menghitungnya, suku cadang bus 37 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah, hasilnya 7 juta. 7 juta ini sudah dikorbankan, maka jurnal penyesuaiannya, beban persediaan suku cadang bus posisi debit. Kenapa debit? Karena beban kan saldo nominalnya debit. Karena bertambah, maka tetap di debit, senilai 7 juta. Persediaan suku cadang bus di kredit. Mengapa di kredit? Karena sudah dikorbankan, maka berkurang. Masuklah posisi kredit, yaitu senilai 7 juta. Soal ketiga, semua aktiva tetap, kecuali tanah, disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan per tahun. Jadi, untuk bagian aktiva tetap yang bangunan itu mempunyai neraca saldo awal sebesar 100 juta rupiah. Karena disusut 10%, maka untuk cara menghitungnya 10% dikali 100 juta rupiah hasilnya 10 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan bangunan yaitu dengan beban penyusutan bangunan posisi debit sebesar 10 juta rupiah. Kenapa di debit? Karena beban kan saldo normalnya di debit. Karena bertambah tetap di debit. Dan akumulasi penyusutan bangunan di kredit. Kenapa di kredit? Karena akumulasi kan aset. Aset bertambah posisi debit. Karena ini berkurang, maka di kredit. Untuk bagian aktiva tetap yang bus, itu mempunyai neraca saldo awal sebesar 1 miliar. Karena disusut 10%, maka untuk cara menghitungnya 10% dikali 100 miliar, itu hasilnya 100 juta. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan bus yaitu dengan beban penyusutan bus di debit senilai 100 juta. Kenapa di debit? Karena beban kan saldo normalnya di debit, karena bertambah maka tetap di debit. Dan akumulasi penyusutan bus di kredit senilai 100 juta rupiah. Kenapa di kredit? Karena akumulasi aset. Aset berkurang, maka di kredit. Jadi untuk bagian aktiva tetap yang terakhir yaitu untuk peralatan, kita mempunyai neraca saldo awal di neraca saldo sebesar 52 juta rupiah, yang artinya itu bukan saldo yang sesungguhnya. Terdapat penyesuaian atas saldo tersebut, jadi disusut 10%. Untuk cara menghitungnya, 10% dikali 52 juta rupiah, hasilnya 5.200.000. Beban penyusutan peralatan debit senilai 5.200.000. Mengapa debit? Karena beban itu akan bertambah mengikuti saldo normal. Dan akumulasi penyusutan peralatan masuk ke posisi kredit. Kenapa kredit? Karena aset berkurang masuk ke kredit senilai 5.200.000. Untuk soal keempat, iklan dibayar di muka adalah iklan di harian Suara Merdeka untuk 10 kali penerbitan sampai akhir Maret 2011.
iklan yang sudah diterbitkan sebanyak 4 kali. Untuk cara menghitungnya yaitu iklan dibayar di muka, neraca saldonya sebesar 3 juta rupiah dibagi 10 kali penerbitan, yang hasilnya 300.000. Karena diterbitkan selama 4 kali, maka 300.000 rupiah dikali 4 hasilnya 1.200.000. Masuklah jurnal penyesuaiannya. Beban iklan bertambah di debit. Kenapa di debit? Karena mengikuti saldo normal, yaitu senilai 1.200.000. Dan iklan dibayar di muka, di kredit. Kenapa di kredit? Karena iklan dibayar di muka kan masuknya aset. Kalau bertambah, masuknya debit. Karena ini berkurang, masuklah kredit. Untuk soal ke-5, asuransi dibayar di muka adalah asuransi bus untuk 1 tahun, asuransi per bulan adalah 1 juta. Maka cara menghitungnya yaitu asuransi per bulan senilai 1 juta dikali per triwulan atau 3 bulan. Hasilnya 3 juta. Untuk mencatat jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi di debit senilai 3 juta rupiah. Kenapa di debit? Karena beban kan bertambah, jadi masuklah debit, mengikuti saldo normal. Sedangkan posisi kredit yaitu asuransi dibayar di muka, senilai 3 juta. Kenapa di kredit? Karena aset kalau bertambah masuknya debit, tapi ini berkurang, maka pindahlah posisi jadi kredit. Untuk soal ke-6, sampai akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar sebesar 2 juta. Beban komisi posisi di debit senilai 2 juta rupiah. 2 juta ini dari mana? Dari akhir periode terdapat beban komisi yang belum dibayar. Mengapa masuknya debit? Karena beban komisi belum dibayar, maka bebannya bertambah. Posisi kredit, yaitu utang usaha. Mengapa utang usaha dikredit? Karena utang usaha karena beban komisi yang belum dibayar, maka terjadilah utang usaha senilai 2 juta rupiah. Untuk soal terakhir yaitu soal ke-7, beban bunga yang belum dibayar sebesar 1 juta rupiah. Beban bunga posisi debit senilai 1 juta rupiah. Mengapa masuknya debit? Karena beban bunga belum dibayar, maka bebannya bertambah. Sedangkan posisi kredit yaitu utang bunga. Kenapa utang bunga? Karena beban bunga yang belum dibayar, maka terjadilah utang bunga. Utang bunga bertambah di kredit senilai 2 juta rupiah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.